Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Insyirah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wa wada'na anka wizrak, dan kami meletakkan darimu alladhi anqadha wa wada'na anka wizrak, dan kami meletakkan darimu dosa-dosamu, alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dhikrak, dan kami tinggikan untukmu penyebutanmu. Maka sesungguhnya fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari pekerjaan, maka menujulah kepada pekerjaan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau menginginkan. Di dalam surat yang mulia ini adalah surat yang sangat agung, di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengajak bicara Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengungkit nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat ini adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Karena dengan nikmat yang Allah berikan di dalam surat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan menjadi orang yang paling bahagia di akhirat. Di dalam ayat atau di dalam surat yang mulia ini, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Yang 3 perkara inilah yang menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bahagia. Maka apabila kita bisa mendapatkan 3 perkara ini, maka kita pun akan mendapatkan kebahagiaan yang mendekati dengan kebahagiaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 anugerah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu adalah, yang pertama apa yang Allah firmankan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu. Kelapangan dada adalah anugerah yang sangat besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makna kelapangan dada, yakni dilapangkan dadanya dan diluaskan hatinya dan dibesarkan jiwanya dan diterangi jiwa dan hatinya.
sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kesempitan dari apa yang ada di hadapannya dan apa yang menimpanya dan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam alami, dikarenakan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dadanya dalam arti yang pertama adalah dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam secara manhaj, secara syariat, secara keyakinan, secara amalan, semuanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidaklah merasakan daripada syariat ini sesuatu yang memberatkan. Bahkan yang beliau rasakan adalah semuanya mudah, semuanya lapang. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Faman yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah inginkan baginya petunjuk, maka Allah akan lapangkan baginya dadanya untuk menerima Islam. Maka tidak ada dari syariat ini bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang memberatkan. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala memberatkan. Tidak ada larangan Allah Subhanahu wa taala memberatkan. Tidak ada anjuran Allah tabaraka wa taala memberatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula bagi kita. Ketika kita itu memiliki kelapangan dada untuk menerima Islam, maka tidak ada yang berat. Maka sesungguhnya amalan di dunia ini tidak ada yang berat. Beratnya amalan di dunia itu didasarkan atas beratnya hati, didasarkan atas sempitnya hati kita. Satu contoh, seseorang disuruh mengerjakan sesuatu pekerjaan yang hakikatnya memang berat. Jadi kuli bangunan, kuli batu, dia harus kerja sehari selama 8 jam atau 9 jam, dibayar cuman 70.000. Dia akan merasakan berat karena dibayar 70.000. Apalagi kalau kemudian dibayar 50.000, maka menjadi lebih berat. Apalagi kalau dibayar 40.000, tambah berat lagi. Apalagi kalau dibayar 30.000, tambah berat lagi. Apalagi kalau tidak dibayar, maka menjadi lebih berat. Tapi berbeda ketika seseorang bekerja sebagai kuli bangunan dibayar 1 juta satu hari. Apa yang dia katakan? Ringan. Pekerjaannya menjadi ringan, padahal pekerjaannya yaitu sama. Pekerjaannya tidak berubah, tapi yang berubah adalah suasana hati, keyakinan yang ada di dalam hati. Ketika keyakinannya di dalam hati, ia yakin akan dibayar 1 juta, maka pekerjaan tadi serasa ringan. Kenapa? Liimanihi, karena keimanan dia kepada balasan yang akan dia dapatkan, dan keyakinan dia benar-benar akan mendapatkan apa yang dijanjikan, maka menjadi ringan.
padahal perbuatannya ya sama saja. Maka inilah keimanan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan yang kuat, keyakinan yang pasti, sehingga tidak ada syariat ini yang berat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula bagi kita, kalau kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang kuat, pahala yang besar, keyakinan akan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang berat. Yang berat itu apabila kurangnya keimanan atau mungkin tidak adanya keimanan dan keyakinan. Maka disitulah menjadi berat suatu amalan. Maka disitu menjadi berat suatu amalan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan untuk menerima ajaran agama Islam, syariatan wa minhaja, i'tiqadan wa amala, sehingga semuanya dirasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lapang. Semua serasa mudah. Yang kedua, Allah tabaraka wa taala melapangkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membersihkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang dapat menyesakkan hati dan mengisi hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang dapat menjadikan bahagia dengannya hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini yang dikatakan oleh ahli tafsir bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membedah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Abu Hurairah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma awwalu alamatin nubuwah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah awal pertama kali tanda-tanda daripada kenabian? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama daripada tanda kenabian itu adalah ketika aku dahulu, ketika masih anak berumur 10 tahun, aku didatangi oleh malaikat 2 orang. Kisahnya ada di dalam kitab sirah, yang mana kedua malaikat itu berwujud manusia dan dia mengatakan huwa, katanya. Apakah dia orangnya? Iya, dialah orangnya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dipegang, dibaringkan, kemudian dibelah dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicuci, kemudian diambil dari dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hiqdu wal hasad, iri hati dan dengki, dan sifat-sifat yang kotor yang ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuang, sehingga sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam hilang. Sesungguhnya yang memberatkan kita di dalam menjalani kehidupan dunia dan menjadikan sesak diri kita, dada kita ketika menghadapi keadaan di dunia ini adalah karena adanya sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam diri kita. Orang makan nasi dengan tempe, ketika tidak ada orang, dia tidak tahu tentang orang lain makan apa, terasa enak apa tidak? Terasa enak. Seseorang makan nasi putih dengan tempe sama sambal, kalau ada kulup lebih pas, enak.
Dia enggak tahu orang lain makan apa, iya kan? Dia merasa dirinya paling nikmat makannya. Tapi begitu ia masuk ke rumahnya orang lain, ternyata orang lain makannya ada kambing, ada sapi, ada ikan, ada ini, ada ini. Apa yang terjadi? Aku orang termiskin di dunia. Aku orang yang paling susah di dunia. Semua beban ada pada dirinya. Kenapa? Karena dia ada perasaan iri dengan orang lain. Belum lagi kalau diiringi oleh perasaan dengki, sakit hati karena orang lain memiliki nikmat, maka lebih sesak lagi dadanya. Maka ini yang menyesakkan hati, dan ini yang dibuang oleh malaikat dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat iri hati dan dengki. Nyaman hidupnya. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, dihilangkan sifat kotor dari hatinya. Kemudian pada waktu malam Isra dan Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelah lagi kedua kalinya. Dicuci hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ma' Zamzam. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasannya malaikat mencuci hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian membawa satu bejana dari emas, dan di dalam bejana itu ada hikmah dan ilmu, maka dituangkan semuanya ke dalam hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sehingga hatinya Rasul dipenuhi oleh hikmah dan ilmu. Maka yang pertama dibersihkan dari kotoran, yang kedua diisi dengan sesuatu yang dapat membahagiakan, menyenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hikmah wal ilm. Maka demikianlah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada apapun dari dunia ini yang menyesakkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi, maka Rasul selalu memiliki kelapangan dada, keluasan jiwa, kebesaran hati. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paling bahagia di dunia adalah orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dadanya lapang, yang hatinya besar, yang jiwanya luas. Maka itulah orang yang paling bahagia. Ini anugerah pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa rafa'na laka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kami angkat darimu ya Muhammad wizraka, dosamu, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam punya dosa apa tidak? Punya dosa. Rasul punya dosa. Tapi dosanya Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga coba kita bisa bayangkan, semua kita dibebani oleh dosa. Dosa itu kita bawa di dunia, akibatnya, celaannya, dan lebih parah kita bawa juga di akhirat. Kita yang membawa dosa dirundung oleh kemurungan. Karena apa? Besarnya dosa kita di dunia ini. Kita takut orang lain mengetahui dosa kita, mencela kita karena sebab dosa kita.
tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni untukmu dosamu, apa yang taqaddam, yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Rasul sudah dihapus dosanya. Yang dulu pernah dilakukan oleh Rasul dosanya dihapus. Yang akan datang belum dilakukan juga sudah dihapus. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah apalagi yang lebih besar daripada itu? Anugerah apalagi yang lebih besar daripada diampuni apa yang terdahulu daripada dosanya dan apa yang akan datang. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa ini memberatkan punggungmu, Namun demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang mengerti tentang makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan apa yang telah Allah berikan kemudian ia tidak tahu diri. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beristighfar dan bertaubat kepada Allah daripada kesalahan-kesalahan melebihi daripada orang yang memiliki kesalahan dan dosa. Sampai Rasul mengatakan, "Istaghfirullah wa tubu ilaihi." Mintalah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yaum aktsar min 70 marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari lebih daripada 70 kali. Di dalam satu riwayat dikatakan, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Coba siapa di antara kita yang setiap hari bertaubat 100 kali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita yang bergelimang dosa ini satu hari saja kadang kalau mengucapkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam justru tahu diri, menempatkan diri. Makanya ketika beribadah, ibadahnya melampaui daripada ibadah kita. Sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam berdiri saking lamanya kakinya sampai pecah karena lamanya berdiri, sehingga Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni apa yang telah lalu daripada dosa-dosamu dan yang akan datang? Ibadah secukupnya saja." Katanya Rasulullah, "La ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku itu menjadi seorang hamba yang bersyukur? Aku harus menjadi lebih daripada orang lain karena orang lain tidak mendapatkan apa yang aku dapatkan. Anugerah Allah kepadaku terlalu besar sehingga aku harus berupaya untuk lebih taat, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat untukmu penyebutanmu. Dikatakan oleh ulama ahli tafsir bahwasannya tidak ada disebutkan, Allah mengatakan wa ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Tidaklah engkau disebut kecuali engkau disebut bersamaku. Ketika seorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia ditinggikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah balas 10 kali. Coba dikatakan oleh
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namaku dan dia tidak bersolawat salam kepadaku. Maka sehingga ini menjadikan namanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu disebut di dunia. Di dunia selalu disebut, disanjung, dan di akhirat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lagi. Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan Rasul pada maqaman mahmuda. Apa maqaman mahmuda? yakni Rasul adalah pemberi syafaat pertama pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul yang memberikan syafaat untuk manusia bisa masuk ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Rasul adalah sayyidu waladi Adam. Makanya Rasul mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Coba, inilah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggikan derajatnya di dunia dan ditinggikan pula derajatnya di akhirat. Di dunia tidak membawa beban dosa, di akhirat juga tidak membawa beban dosa. Dilapangkan semua dadanya sehingga hidup nyaman di dunia dan hidup nyaman di akhirat. Tidak ada orang yang lebih bahagia daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang lebih bahagia daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga perkara ini hakikatnya adalah buah daripada tiga perkara yang selanjutnya. Kalau kita mau berpikir, Rasul mendapatkan tiga anugerah ini karena buah daripada tiga sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Dikatakan oleh Allah, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada inna ma'al usri yusran. Dikatakan di sini al-usr itu dengan alif lam ma'rifah. Apa artinya ma'rifah? Sesuatu yang sudah jelas, iya kan? Al-ma'rifah artinya ketika kita bilang al-masjid, maka ketika kita semua di sini, alhamdulillah kita semua ada di dalam al-masjid, maka yang dimaksud al-masjid adalah masjid ini. Tapi kalau saya mengatakan fi masjidin, masjid yang tidak, makanya dikatakan di sini alif lam yang ada pada al-usr itu menunjukkan pada fa inna ma'al usri yusran dan inna ma'al usri yusran. Usr itu usr yang satu, kesulitan itu kesulitan yang satu, karena dia ditandai dengan alif lam al-ma'rifah. Sedangkan yusr disebutkan dalam bentuk nakirah, sehingga ia berbeda. Pada kata-kata yang pertama itu kemudahan tersendiri, pada kata-kata yang kedua itu kemudahan yang sendiri. Makanya dikatakan tidak akan pernah menang satu kesulitan melawan dua kemudahan. Maka inilah yang harus diyakini oleh seorang muslim pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi segala kesulitan, di dalam menghadapi segala tantangan. Maka ketika ia menghadapi semua tantangan yang ada di hadapannya dan kesulitan-kesulitan yang ada di hadapannya dengan keyakinan bahwasannya satu kesulitan diberikan oleh Allah dua kemudahan. Sama tadi seperti orang kerja tadi susah, tapi kalau dia yakin akan dibalas dua kali lipat, maka menjadi lebih ringan. Semua. Makanya ini adalah keyakinan yang menyebabkan seseorang itu menjadi sabar. Dan ini adalah keyakinan yang menjadikan seseorang itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya
dibangun husnudzon yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menimpakan kepada kita satu kesulitan kecuali Allah berikan kepada kita dua kemudahan. Makanya ini yang menyebabkan kelapangan di dalam jiwa dan dada. Lapang di dalam jiwa dan dada, tidak ada keluh kesah. Selalu dibangun optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, fa idza faraghta fansab. Kalau engkau selesai faraghta fansab, maka insab, yakni lakukan perbuatan yang lain. Ditafsirkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan idza faraghta min amali dunya fansab ila amalil akhirah. Kalau engkau sudah selesai dari perbuatan dunia, maka secepatnya engkau mengerjakan perbuatan akhirat. Karena manusia di dunia ini butuh penghidupan. Maka jangan kalau kita sudah selesai urusan dunia kemudian kita berleha-leha melalaikan urusan akhirat. Dikatakan pula maknanya adalah kalau kita selesai daripada amal ibadah ini, kita lanjutkan dengan amal ibadah yang lainnya, dari amal ketaatan yang lainnya. Maka hal ini sesungguhnya maknanya secara umum, artinya seseorang itu tidak boleh malas di dalam beramal. Di dalam beramal kita di dunia ini, jangan sia-siakan umur kita. Di dunia jangan pernah kita menyia-nyiakan umur kita, manfaatkan untuk kepentingan dunia karena kita memang butuh kepada dunia. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan wabtagu fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu apa yang Allah berikan kepadamu daripada rumah akhirat, dan jangan lupa bagianmu yang ada di dunia. Maka bagian kita yang ada di dunia kita cari. Tapi kalau kita sudah cukup, kita beralih kepada amal akhirat. Kita beralih kepada amal akhirat. Maka demikian pula ketika kita selesai daripada amal ketaatan, kita pergi ke amal ketaatan yang lainnya. Makanya di dalam setiap keadaan selalu ada mawasimul khair, selalu ada musim-musim kebaikan, musim-musim pahala, musim-musim ketaatan, musim-musim ibadah. Kita berapa waktu yang lalu selesai dari bulan Ramadan, iya kan? Datang musim haji. Habis haji datang bulan Muharram. Maka seperti itu seterusnya. Selalu ada keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dari itu jangan kita sia-siakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan jangan disia-siakan. Maka karena kita melakukan perbuatan itu, maka dampaknya apa? Dampaknya setiap amal kebaikan itu kalau kita amalkan pasti pahala. Dan bukan hanya itu, amal kebaikan itu akan mengusir yang namanya dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan itu mengusir apa? Perbuatan-perbuatan kejelekan. Jadi dosa itu bisa diampuni dengan sebab amal yang soleh. Bukankah yang kedua tadi Rasul itu diampuni dosanya? Kalau kita melakukan amal-amal kebaikan, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Pahala kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat amal-amal soleh, Rasul mengatakan apa? Man shoma ramadhana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Diampuni. Kemudian ketika puasa hari Arafah di bulan haji, iya kan? Katanya Rasul, ahtasibuhu yukaffiru as-sana allati qablahu was-sana allati ba'dahu. Puasa haji dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a min hajjihi kayaumi waladatuhu ummu. Siapa yang haji tidak melakukan rafas dan tidak melakukan kefasikan, maka ia kembali dari hajinya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Yani dihapus semua dosanya. Dikatakan oleh Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kemudian puasa hari Asyura menghapuskan dosa tahun yang lalu. Amal-amal kebaikan. Kalau kita mengamalkan amal-amal ini, ya kan, dimanfaatkan umur kita, maka banyak dosa yang dihapuskan. Sehingga kita bukan menyamai, yakni kita mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat. Maka kemudian sebaliknya di sini. Demikian pula setelah itu yang ketiga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu hendaknya engkau irghab, menginginkan. Jadi membangun besarnya harapan dan keinginan kita itu kepada apa yang ada di sisi Allah. Kalau orang itu rasa cintanya kepada Allah begitu besar, Allah cinta juga kepada dia lebih besar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mendatangi aku dalam keadaan berjalan, aku mendekati engkau dalam keadaan lari kecil. Kalau engkau mendekati aku dalam keadaan lari kecil, aku mendekati engkau dalam keadaan apa? Lari cepat. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala membalas kita selalu dengan sesuatu yang lebih baik. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Maka ketika seseorang itu memiliki raghbah, keinginan kepada Allah dan keinginan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia selalu mengingat Allah dan Allah dan Allah di dalam segala keadaannya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man dakaroni fi nafsihi dakartu fi nafsi, man dakaroni fi malain dakartu fi malain khairun min. Siapa yang mengingat aku pada dirinya, aku ingat pada diriku. Dan siapa yang mengingat pada satu majelis, ya kan, aku akan mengingatnya di majelis yang lebih besar. Makanya sampai pada akhirnya ketika seseorang itu benar-benar memiliki raghbah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terus memuji Allah. Maka kalau dia memuji Allah, Allah pun memuji dirinya. Sehingga zikrnya, yani makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi ada seseorang yang tidak dikenal di dunia, tapi dia dikenal oleh Allah Subhanahu fil mala'il a'la, di majelis Allah yang tinggi dia dikenal. Kenapa? Karena Allah sering menyebutnya. Yani wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu penyebutanmu. Maka orang ini pun ketika dia begitu cinta kepada Allah,
begitu mengharap, begitu yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala akan selalu menyebutkan dirinya dan mengingat diri, sehingga orang ini dikenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi. Berapa banyak orang yang mereka tidak dikenal di dunia tapi dia dikenal di masyarakat langit, fi majlisillah, yakni di majelisnya Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah dengan sebab itu semua. Makanya di dalam surat Al-Insyirah ini hakikatnya ada 3 anugerah dan ada 3 sebab. Makanya siapa di antara kita yang menginginkan kebahagiaan seperti yang tadi kita jelaskan, sesungguhnya jalannya jelas, jalannya gamblang, tinggal kita itu mau atau tidak. Apakah kita itu mau apa tidak? Kalau kita mau, maka semua akan mudah, karena semuanya itu tergantung daripada kemauan, kesungguhan. Cuman yang ada kadang-kadang di antara kita itu kesungguhannya sangat rendah, kemauannya sangat lemah. Ilmu sudah cukup. Berapa banyak orang itu ilmunya cukup, tapi kemauan mengamalkan ilmunya yang kurang. Seperti yang kita pernah sebutkan, Al-Hasan Al-Basri punya pembantu. Hasan Al-Basri punya pembantu. Pembantunya itu ketika Hasan Al-Basri mengajar untuk banyak berbuat kebaikan kepada orang. Kemudian datanglah Hasan Al-Basri, dari ngajar, dari ini, pembantunya dibilang bawakan ke sini makanan. Katanya pembantunya, maaf. Katanya Hasan Al-Basri, demi Allah aku hampir binasa karena gara-gara kelaparan. Cepat bawakan makanannya ke sini. Katanya pembantunya, ya Imam, tadi ada orang miskin datang ke sini. Anak kasihan, makanannya semua tak kasih ke. Kita tidak punya makanan. Katanya, kamu itu kathirul yakin qalilul ilm, katanya. Kamu itu banyak yakinnya tapi sedikit ilmunya. Kamu banyak yakinnya tapi sedikit ilmunya. Yakin benar dia, ngamalkan ilmu yang sedikit tadi dia yakin benar. Kalau kita berbuat kebaikan pasti Allah akan balas dengan yang lebih baik. Tidak berapa lama ada orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Ini ada titipan dari si pengusaha yang ini. Dia memberikan makanan. Di situ ada satu nampan makanan yang lebih enak daripada makanan yang dikasihkan ke ini. Kemudian dibawa sama pembantunya mengatakan, ya Imam, anta kathirul ilm walakin qalilul yakin. Wahai Imam, engkau itu banyak ilmunya tapi sedikit yakinnya. Katanya, engkau telah mengalahkan kami di dalam hal ini. Katanya Imam Al-Hasan Al-Basri, demi Allah engkau sudah mengalahkan kami di dalam masalah keyakinan. Kadang-kadang seperti itu, keyakinan yang kuat. Kadang kita punya ilmu tapi kita kurang yakin sehingga tidak mau ngamalkan. Makanya amalkan ilmu itu, pasti akan terbukti kebenarannya. Makanya inilah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.